Cegah tragedi ekonomi rakyat, pedagang kaki lima UMKM akan kirim surat ke Presiden. Prabowo batalkan PP nomor 28 tahun 2024 aturan jual rokok. Surat ke Presiden akan disampaikan langsung ke Istana Negara oleh para pimpinan organisasi ekosistem ekonomi pertembakauan didampingi PKL. UMKM rakyat kecil terdampak tak bisa beli rokok karena hanya mampu beli eceran. Simak yang disampaikan Dr. Elai Masun Atmo Mbayomet, Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia pada Halal Bihalal, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, PP 2 Agustus tahun di Jakarta, Rabu 30 April tahun 2025. Yang pertama, hari ini situasinya ada momentum perjuangan kita terkait dengan PP 28 2024. Kondisi negara baik secara politik maupun ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Demikian pula kondisi global. Lebih dari itu, pasca tarif Presiden Amerika Serikat kepada Indonesia 30%. Oleh karena itu, Pak Ketut, saya konsisten 3 langkah yang akan kita ambil sebagai Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS maupun sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Ini sudah kesekian kalinya kami tawarkan kepada ekosistem pertembakauan Indonesia. Yang pertama, kita sampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini simpel Pak Ganto. Prabowo itu di berbagai kesempatan selalu menyampaikan lebih hormat, lebih bangga, dan lebih memuliakan pedagang kaki lima, tukang bakso, abang becak, dan yang lainnya. Intinya rakyat kecil. Yang kedua, ada presiden baik ketika ada tragedi Kasmela Februari 2025. Ketika kita sampaikan di TV One 3 kali, di Nusantara TV sekali. Syukur alhamdulillah kebijakan itu langsung direspon dan Presiden mengambil langkah untuk tidak diberlakukan. Artinya pengecer gas melon diperbolehkan jual kembali. Kemudian langkah ini penting karena saya kira Presiden akan mendengarkan. Tentunya surat ke Presiden kita rumuskan bareng-bareng dari hulu sampai hilir. Kita terangani oleh para pimpinan organisasi, kita sampaikan bersama-sama dengan pelaku ekonomi rakyat dan rakyat terdampak pada Istana. Kita bukan demo kok, menyampaikan surat. Ya. Apa isinya, presidennya seperti apa, kita rumuskan bareng-bareng. Kemudian yang kedua, seiring dengan itu kita memang harus melakukan jika ke Mahkamah Agung. Hari ini ada ahli tata negara hukum dan kami dari KRIS juga ada anggota yang spesifikasi di bidang hukum SPPKHI. JR ini penting karena kita akan melakukan secara legal atau perjuangan secara hukum. Kalau dua perjuangan kita ini kemudian gagal, suka dan suka untuk kepentingan rakyat, puluhan juta pelaku ekonomi rakyat, kalau dipakai ada 6 juta, 2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani yang makanan, kemudian 1,5 juta buruh pabrik rokok dan home industry. Di sektor terhilir, katakanlah retail mungkin ada 40-50 ribu retail di Indonesia, retail modern. Tapi kalau warung lontong Pak, itu ada 4,1 juta yang terdampak. Ya, pedagang kaki lima, asongan, kopi keliling, kawan-kawan yang di pinggir jalan, di kawasan wisata ada puluhan juta yang terdampak dengan peraturan ini. Saya ini dokter Pak Tato ya. Jadi reasoning terkait dengan kesehatan itu pun sebenarnya tidak ada basic scientific medik, hanya soal statistik. Pak Dahlan ini umur 70, merokok sejak kelas
Kelas 6 SD, Pak. Kelas 6 SD, saya perokok sejak kelas 2 SD, Pak. Ya, Pak Darto 70 masih sehat, begitu ya. Artinya nggak ada urusan dengan Kesehatan. rokok dan kesehatan. Namun ini agenda global, makanya kita lakukan perjuangan bersama. Oleh karena itu, Pak Ketut konkret, kapan kita ada pertemuan membahas surat, kapan kita bentuk tim hukum untuk jihad, dan langkah kalau ini kita kasih batas waktu gagal, kita kapan turun bicara. Itu bersama-sama Pak Darto, Ketua Umum AMPI, APRINDO, GAPRINDO, GAPRI, semuanya mendampingi pelaku ekonomi rakyat yang terdampak, juga mendampingi rakyat kecil terdampak dan bisa beli rokok karena dia hanya mampu membeli rokok eceran, pemulung, tukang becak, ojek, supir dan sebagainya. Kita antar Pak ke istana. Mudah-mudahan nanti dengan jaringan yang kita miliki di sana kita bisa lebih lancar untuk menyampaikan ini. Dan yang terakhir, karena di momentumnya sedang pada peaknya Pak Darto, ini nggak boleh lama-lama, harus segera. Karena tadi saya koreksi dari Pak Aprindo, Prabowo memang ingin regulasi itu pendek. Jadi masuk Prabowo waktu di sarasian ekonomi itu tidak boleh keluar peraturan teknis, bukan permen ya, permen ya. Oleh karena itu ini ada momentum yang lalu. Saya kira itu yang paling penting. Siapa yang jadi di sektor? Saya kira semuanya harus di sektor. Kemudian terakhir yang kedua, karena ini membutuhkan kos, saya berharap ya semua kita sepuluh bareng-bareng. Saya sempat nyampaikan ke Pak Ketut, kalau yang berjuang cuma asosiasi PKL, warung Tegal, warung Proto, mereka memang punya kepentingan untuk mata pencarian. Tapi di sektor hulu ada petani tembakau yang kaya-kaya itu Pak, petani cengkeh, pabrik rokok, pabrik ini kan kaya semua nih Pak. Aprindo punya kepentingan yang sangat besar. Karena 15% dari total omsetnya retail model itu adalah rokok Pak. Jadi kita sepuluh bareng-bareng. Saya kira itu pada itu ya, kapan kita ada waktu pertemuan khusus.